ruqyah, kalau seorang minta ruqyah, kenapa dikatakan makruh? Ruqyah itu minta, jadi ruqyah itu ada berapa model. Pertama, kita meruqyah orang lain. Ini tidak jadi masalah. Ya. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal arqi, apakah saya boleh meruqyah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Ruqyah itu pengobatan, kita mengobati orang, baik atau tidak? Baik, enggak jadi masalah. Yang pertama, kita meruqyah orang. Ya, dan Rasulullah SAW meruqyah sahabat, kemudian Rasulullah SAW juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Yang kedua, orang datang meruqyah kita tanpa kita minta, ini juga enggak jadi masalah. Orang yang berbuat baik sama kita, kita silakan, tafadhal. Yang jadi masalah yang ketiga, kita minta untuk orang lain untuk meruqyah kita. Ini menurut para ulama mengurangi tawakal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktawa aw istarqa faqad bari'a min tawakkul." Barang siapa minta untuk diruqyah atau minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, dia berlepas diri dari tawakal, yang sempurna. Dia berlepas diri dari tawakal yang sempurna. Kenapa? Karena minta ruqyah ada bentuk permintaan kepada orang lain, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak minta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, selain meminta kepada orang lain, ada bentuk perendahan, kita minta tolong dong ruqyah saya. Yang kedua, ada ketergantungan hati kepada orang ini. Ada ketergantungan hati kepada orang ini. Oleh karenanya, barang siapa yang minta untuk diruqyah, dia tidak berdosa loh. Minta ruqyah itu tidak berdosa, tapi dia berkurang dari derajat yang paling tinggi. Karena mau surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah orang-orang ahli tauhid yang super kedudukannya, sangat tinggi. Dan barang siapa yang minta diruqyah, dia telah turun dari kedudukan yang tertinggi tersebut, sehingga dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahas, bagaimana jika seorang ayah minta ruqyah kepada anaknya, boleh atau tidak? Apakah mengurangi tawakalnya? Bagaimana jika seorang suami minta ruqyah kepada istrinya, atau sebaliknya istri kepada suaminya? Sebagian ulama mengatakan tidak mengurangi tawakal. Kenapa? Karena ayah suruh anak itu sudah biasa. Beda kalau kita minta sama orang, ada sifat merendahkan diri kepada orang lain. Adapun anak kita, ini sini, angkat ini, enggak jadi masalah. Ruqyah bapak misalnya, enggak jadi masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Mau minta kepada anak, minta kepada bapak, berdasarkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua bentuk bergantung kepada orang lain. Ada pendapat ini jarang diungkapkan ya. Namun ternyata ini pendapat para ulama besar, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ya. Ternyata menurut Syekh bin Baz, jika seorang telah mencapai keimanan yang tinggi, kemudian dia perlu untuk minta diruqyah dan tidak ada obat kecuali ruqyah ini, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah dan tidak mengeluarkan dia dari 70.000 golongan. Ya, saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Walakinnal istirqa'a la yamna'u kaunahu minas sab'in. Seorang minta untuk diruqyah tidak menghalangi dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Wal istirqa' talabur ruqyah, dan istirqa' adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Jika ternyata ada kebutuhan perlu untuk ruqyah, sudah tidak ada obat yang lebih manjur kecuali ruqyah, maka tidak mengapa, kata Syekh bin Baz. Beliau sebutkan dalil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Wahai Aisyah, mintalah untuk cari orang meruqyahmu. Wa amara umma auladi Ja'far an tastarqi li auladiha. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Asma binti Umais untuk mencari orang minta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya. Fala haraja fi dzalik, dan tidak mengapa. Ya, kenapa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Minta diruqyah. Saya bacakan dalil-dalilnya. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Amarani Rasulullah SAW an yustarqa minal ain." Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk minta diruqyah karena ain. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW menyuruhku untuk aku minta ruqyah kepada orang lain. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah kepada orang lain. Dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Ummu Salamah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun. Rasulullah SAW melihat ada seorang budak wanita remaja yang di wajahnya ada warna kuning-kuning. Maka Rasulullah SAW berkata, istarqu laha, mintalah ruqyah, mintalah carilah orang untuk meruqyah budak wanita ini. Fa inna biha nadrah, karena dia kena ain. Karena dia kena ain. Tadi ini hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Qalat Asma bintu Umais berkata, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Wahai Rasulullah, Bani Ja'far, anak-anaknya Ja'far, anak-anak suamiku kena ain. Rasulullah SAW melihat mereka dalam kondisi badannya kurus. Ya. Fa astarqi lahum, boleh enggak aku minta ruqyah untuk mereka? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, boleh." Kata Rasulullah SAW, boleh. Oleh karenanya sebagian ulama mentakwil hadis-hadis seperti ini, bagaimana mengkompromikan dengan hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antara ciri-ciri mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Sebagian ulama seperti Ibn Baz mengatakan boleh kalau memang benar-benar ya hajatnya kuat. Seorang benar-benar sementara dia sudah mencapai derajat tauhid yang tinggi. Ternyata dia penyakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka tidak mengapa. Syekh Utsaimin juga berpendapat bahwasanya ya tidak mengapa kalau ruqyah tersebut benar-benar ya menyembuhkan. Benar-benar menyembuhkan dan sudah tidak ada pengobatan lain, maka tidak mengapa untuk minta diruqyah.